Cuma sebelumnya nggak tahu kenapa saya senang banget dengan apa yang pernah disampaikan oleh seorang bukan bahwa teori itu dipelajari untuk dilupakan. Saya kira nanti kita bahas itu kenapa mesti gitu. Teori itu sekali lagi dipelajari untuk dilupakan. Oke, kenapa takaran emosi? Karena dalam membaca puisi terlalu banyak yang sering kita jumpai orang membaca kelihatannya bagus tapi tidak dengan takaran yang pas. Jadi kita sepakat saja dengan pendapat orang banyak bahwa sebelum membaca puisi hal yang pertama harus dilakukan adalah menguasai puisi yang dibaca, sehingga kita benar-benar bisa membaca dari hati, bukan membaca teks. Nah untuk itu teorinya puisi dari sekian banyak puisi itu sebenarnya bisa kita pulangkan kepada puisi epik dan lirik. Paling tidak kita pahami dulu yang kita baca ini puisi epik atau puisi lirik. Oke, coba baca beberapa baris. Yang siapa? Baca beberapa baris. Bu Indah. Kan? Bu Indah siap. Ya mulai. Ya. Beberapa baris di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Adakah aku keliru membaca peta? Tak tahu kemana angin berhembus. Tuhan, beri aku isyarat agar tak ragu melangkah. Hidup terus jalan, bukan hanya untuk ini malam. Oke. Epic atau lirik? Satu pendapat. Ada pendapat lain? Oke, satu lirik. Lirik berarti sama. Satu lagi baca. Oke. Sepakat kita itu lirik? Iya lirik. Lirik berbau epik mas. Berbau epik. Oke. Satu lagi coba. Yang lain baca satu baris boleh satu. Puisi mana aja ya mas ya? Aja. Puisi mana aja ya mbak? Kau kibaskan bendera juang, jantungku berdebar kencang, deras air mata harap. Bisa kalian rebut hak atas hidup di negeri tercinta, terhormat dan mulia. Epic atau lirik? Masih kerasa lirik. Masih kerasa lirik. Oke. Satu lagi. Ya Allah, apakah rakyat harus dihadapi dengan ini? Padahal kami cuma ingin bicara pada pemimpin ini. Anak-anak perlu makan 2 kali sehari, sewa kontrakan 3 kali 6 meter persegi, biaya sekolah agar anak kami tak sengsara nanti, tak seperti bapaknya yang cuma dianggap kuli. Oke. Epic atau lirik? Masih lirik. Masih lirik. Oke. Masih dicari lagi. Ayo contoh lain. Bang. Di emper toko, dalam balut selimut dingin dan jerit lapar yang menggigit-gigit, bocah pemulung husuk meniti tangga rindu sepenuh kalbu.
menjejak satu-satu alif bata menuju langit, menjumpa empunya semesta. Jadi Ada tahu kan? Epic. Epic, tapi masih ada liriknya. Iya. Lirisnya masih. Kalau kalau penyampaiannya mungkin masih kerasa, tapi kalau isi-isinya karena Iya, itu deskriptif banget. iya kan, kita menyampaikan itu udah masuk epic kalau isi. Tapi kalau Sulit dicari puisi yang 100% epic, 100% lirik. Jadi selalu ada. Ya kita tinggal lihat dominannya. Ya mana lebih dominan ke lirik atau ke epic. Kalau lebih dominan ke lirik ya kita sebut puisi lirik. Kalau dominan ke epic ya kita sebut puisi epic. untuk yang saya tadi, Nah, ya Allah, apakah rakyat harus dihadapi dengan benci? Padahal kami cuma ingin bicara pada pemimpin negeri. ya. Anak-anak perlu makan 2 kali sehari, sewa kontrakan 3 kali 6 meter persegi, biaya sekolah agar anak kami tak sengsara nanti. berarti harus dijelaskan juga mas tentang batasannya, yang mana epic, yang mana lirik. Epic itu apa, lirik itu apa, kan jadi biar oh jelas ini seperti itu. Kan banyak juga yang nggak tahu pembaca. Sederhananya lirik itu luapan perasaan si penyairnya, si pembuat puisinya. Kalau epic, penyair cenderung bercerita, mengungkapkan puisinya itu melalui cerita. Kalau begitu bergantung pada puisinya juga dong ya. Walaupun misalkan dalam puisi itu seperti tadi yang barusan saya baca itu, aku lirik. Dia menyampaikan cerita, dia memang melihat merasakan, tapi dia menyampaikan cerita apa yang dia lihat, itu kan masih kategorinya epic kan? Iya, Iya kan? Karena dia menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Itu epic. Nah, kecuali misalkan puisinya Aku Herdi Anwar tuh kan, itu jelas itu hampir 100% Lirik. lirik ya kan? Karena dia betul-betul menyampaikan apa yang dia ada di dalamnya. Seperti itu kan? Iya. Nah, tapi itu sekali lagi sedikit sekali puisi yang 100% epic, 100% lirik. Bahkan balada Mokarko pun. Oh itu nah ini dia. Sekali lagi tadi makanya di awal tadi saya bilang bahwa teori cenderung kita pelajari untuk dilupakan. Kenapa? Karena kadang-kadang teorinya nggak prakteknya nggak sesuai dengan teorinya. Sederhana saja pada waktu saya diminta baca puisi. Waktu itu saya minta ngejam sama Cuong. Ngejam, tolong lagunya siapa namanya? Iwan Pak kesaksian. Di awal yang namanya ngejam yang kita nggak pakai latihan, nggak pakai pokoknya kalau lu nyanyiin itu nanti kita improve bareng di panggung. Dia udah genjreng dari awal itu genjrengan metal gitu ya. Padahal puisi yang saya bacain puisi epic gitu. Kalau terus saya bacanya kayak teori, kebanting sama lagunya kan, ya mau nggak mau tahun demi tahun jadi begitu. Padahal puisi epic. Nah, jadi Itu yang dimaksud teori untuk dilupakan ya? jadi kita pelajari, kalau udah masuk ke dalam, udah kita ngerti apa itu, udah lupain aja. Nanti begitu praktek ya apa yang sudah terlalui ini gitu ya. Tapi sebentar mas, tapi saya merasakan bahwa puisi-puisi epic pun bisa saja dibacakan dengan agak sedikit, bukan agak sedikit dengan suara yang agak sedikit naik gitu kan. Karena pada kenyataan pun dalam sehari-hari pun kita bisa aja juga cerita dengan nada yang tinggi. Oh nggak bisa begitu dong, mana gitu kan? Kayak gitu kan? Jadi kita bercerita pun bisa dengan yang agak tinggi gitu. Oh itu kan udah masuk ke teknik baca ya? Itu dia. Itu tadi kan teorinya epic itu gitu ya seperti menyampaikan. Menyampaikan bercerita. 10 tahun yang lalu dia terbalik, tapi itu anti saya. Teorinya gitu. Jadi bukan dari kontennya. Ya, Epic itu bukan dari kontennya. dari kontennya. Dari kontennya. Jadi kontennya dia cenderung bercerita maka disebut epic. Itu kan bercerita tadi kan quote-nya apa Kayak
konten-kontennya bercerita. Bercerita. Tetapi apakah Oh. kontennya tersebut Nah, kandungan, misalnya kandungan nasionalisme, kandungan apa itu enggak? oh, Kalau maksudnya yang jelas lagi mungkin kalau epic dan direct itu dibedakan cara kita menyampaikan. ya. Tekniknya. Bukan konten, Bukan konten. puisinya. Cara penyair menyampaikan konten gitu. Itu baru bisa dipisahkan. Ya masih agak absurd ini soalnya. epic, ini lirik gitu kan. Masih agak absurd. Mas. Kalau dia cara menyampaikannya seperti saya bacakan itu saya melihat. Tapi kalau misalkan dia menyampaikannya seakan-akan ini dia dari dia, kemudian dia muntahkan semuanya, itu kalau saya Coba kita jadi lebih kepada cara penyampaian si penyair menyampaikan konten. Kalau saya Coba kita ulang dari Indang. Ini condongnya kemana yang tadi kita bacakan?